Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ariyanti, NPM 16133310171 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Cost of Loanable Fund, Overhead Cost, dan Risk Factor terhadap margin murabahah pada Bank Umum Syariah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rani Eka Diansari MACC selaku dosen pembimbing saya yang telah mengarahkan, membimbing, dan memberi semangat sehingga penelitian ini dapat selesai. Langsung saja, yang pertama yaitu latar belakang masalah. Kabar terbaru di lingkup akuntansi syariah yaitu terkait efek dari pandemi COVID-19 terkait turunnya piutang murabahah. Sebagaimana yang dikabarkan oleh iaiglobal.org.id dalam siaran persnya, terkait efek dari pandemi COVID-19 terhadap penerapan ISAK nomor 102, penurunan nilai piutang murabahah. Transaksi murabahah menempati peringkat teratas dan diminati lembaga keuangan syariah. Prinsip jual beli murabahah juga digunakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada semua transaksi yang disalurkan. Selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi yang pertama, penelitian terdahulu tidak memberikan hasil yang konsisten menurut Andriana dan Kusumanityas tahun 2019 yang memberikan hasil bahwa overhead cost berpengaruh terhadap margin murabahah. Sedangkan cost of loanable fund dan risk factor tidak berpengaruh terhadap margin murabahah. Berbeda dengan penelitian Rahmat tahun 2016 yang memberikan hasil bahwa overhead cost tidak berpengaruh terhadap margin murabahah. Sedangkan penelitian Haryati dan Suprayogi tahun 2010 yang memberikan hasil bahwa risk factor berpengaruh terhadap margin murabahah, sedangkan cost of loanable fund dan overhead cost tidak berpengaruh terhadap margin murabahah. Motivasi yang kedua yaitu terdapat berbagai cara dalam menentukan nilai margin murabahah pada perbankan syariah. Akan tetapi untuk penentuan nilai margin bank syariah masih digunakannya skema yang dipakai pada perbankan konvensional untuk menerapkan tingkat suku bunga kredit bank. Motivasi yang ketiga, untuk menghitung tingkat margin keuntungan masih belum adanya penerapan mengenai pedoman akuntansi. Pedoman akuntansi perbankan syariah sekedar mengklasifikasikannya apabila harga pokok yang sudah disetujui serta cara pembayaran dengan metode angsuran. Keterkaitan antara pengaruh variabel cost of loanable fund, overhead cost, dan risk factor terhadap margin murabahah dapat disusun kerangka berpikir seperti ditujukan pada gambar berikut. Yang pertama, cost of loanable fund atau X1 berpengaruh terhadap margin murabahah atau Y. Overhead cost atau X2 berpengaruh terhadap margin murabahah atau Y. Risk factor atau X3 berpengaruh terhadap margin murabahah atau Y. Selanjutnya yaitu perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis dari penelitian ini yaitu H1, cost of loanable fund berpengaruh terhadap margin murabahah. H2, overhead cost berpengaruh terhadap margin murabahah. H3, risk factor berpengaruh terhadap margin murabahah. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat. Waktu pada penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai bulan November tahun 2020. Tempat penelitian ini dilakukan melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan yaitu www.ojk.go.id. Yang kedua yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah dengan teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan dokumentasi. Dan data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan. Dan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yang pertama statistik deskriptif. Yang kedua uji asumsi klasik yang berupa uji normalitas, uji multikolonaritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Dan uji yang terakhir yaitu uji hipotesis yang berupa uji F, uji T, dan uji koefisien determinasi. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama hasil penelitian dari uji asumsi klasik yaitu uji normalitas. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov minor test. Dapat dilihat pada tabel dari hasil uji normalitas Kolmogorov minor test dapat dilihat bahwa nilai asumsi diperoleh nilai 0,154. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Artinya, model regresi memenuhi asumsi normalitas karena 0,154 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya yaitu uji multikolonaritas. Uji multikolonaritas dapat dilihat dari nilai toleransi dan FIF. Apabila nilai toleransi lebih dari 0,1 maka dikatakan bebas multikolonaritas dan
FIF kurang dari 10, maka dikatakan bebas multikolonialitas. Dalam variabel cost of learnable, nilai toleransi sebesar 0,990 dengan nilai FIF 1,0010. Variabel cost of overhead cost sebesar 0,931, FIF 1,074, risk factor 0,929 dan FIF 1,76. Maka keterangan pada semua variabel bebas multikolonialitas karena nilai toleransi lebih dari 0,10 dan FIF kurang dari 10. Selanjutnya yaitu uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji Glaser, di mana nilai probabilitas signifikasi cost of learnable fund diperoleh 0,570. Nilai probabilitas signifikasi variabel overhead cost sebesar 0,674. Nilai probabilitas variabel risk factor sebesar 0,221. Pada uji Glaser ini nilai seluruh variabel sebesar melebihi 0,05 sehingga tidak ada satupun variabel yang berpengaruh signifikan terhadap absolut residual. Maka pada penelitian ini bebas gejala heterokedastisitas. Yang terakhir ada uji autokorelasi. Pada uji autokorelasi ini didapatkan nilai Darwin-Watson sebesar 1,948. Berdasarkan hasil tersebut, maka nilai Darwin-Watson terletak pada DU kurang dari D lebih dari 4 min DU, yaitu 1,6875, kurang dari 1,948, lebih dari 2,3125 yang tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya, hasil dari uji hipotesis. Dalam variabel cost of learnable fund, nilai beta diperoleh min 45,489 dengan nilai T min 0,587 dengan nilai signifikasi sebesar 0,560 sehingga hasil H1 tidak terbukti karena nilai signifikasi 0,560 lebih besar dari 0,05. Variabel overhead cost nilai betanya 16,173 dengan nilai T 2,642 sehingga diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,011, maka H2 terbukti karena nilai signifikasi 0,011 lebih kecil dari 0,05. Nilai beta dari variabel risk factor sebesar min 5,601, nilai T min 0,481, nilai signifikasi 0,632, maka H3 tidak terbukti karena 0,632 lebih dari 0,05. Diperoleh nilai F sebesar 2,796, nilai signifikasi F sebesar 0,049. Maka semua variabel independen mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil di atas, maka didapatkan persamaan Y sama dengan 173,0604 dikurangi 45,489 X1 ditambah 16,173 X2 min 5,601 X3 ditambah E. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu cost of learnable fund tidak berpengaruh terhadap margin murabahah, overhead cost berpengaruh terhadap margin murabahah, dan risk factor tidak berpengaruh terhadap margin murabahah. Selanjutnya, keterbatasan dan saran dari penelitian ini yaitu variabel penelitian yang digunakan sebatas cost of learnable fund, overhead cost, dan risk factor. Hasil koefisien determinasi masih sangat rendah yaitu 8,5%. Ini mengindikasikan bahwa terdapat variabel-variabel lain yang mampu berpengaruh terhadap margin murabahah. Rentang waktu pada penelitian ini hanya 5 tahun, yakni tahun 2015 sampai 2019 dan berfokus hanya 3 variabel. Sampai pada penelitian ini hanya 12 bank syariah yang mana tidak dapat memproyeksikan keadaan bank secara menyeluruh. Saran dari penelitian ini, nilai koefisien determinasi yang cukup rendah pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang dipakai pada penelitian ini hanya berpengaruh kecil terhadap murabahah. Maka dari itu untuk penelitian berikutnya disarankan memperbanyak variabel yang diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat margin murabahah. Penelitian berikutnya disarankan meneliti perbedaan produk pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dengan kredit yang disalurkan oleh bank konvensional karena faktor penentu margin yang dipakai pada penelitian ini adalah komponen yang dipakai bank konvensional untuk penentuan suku bunga kredit bank. Saran yang terakhir, penelitian ini berikutnya disarankan penggunaan objek yang berbeda yang mana mampu menyampaikan keputusan yang mutlak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.